Ya, benar. 2000 tahun yang lalu kita mendapatkan hadiah terindah, yaitu Tuhan Yesus lahir datang ke dunia. Dia datang bukan untuk hal apa ataupun kepentingannya. Dia datang juga bukan untuk menunjukkan kehebatannya. Dia datang dengan mengosongkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Untuk aku, kamu, kita manusia berdosa. Dia datang untuk menebus segala dosa kita, agar kita diselamatkan dan terbebas dari hukuman kekal. Tuhan pernah menjadi manusia. Tuhan dilahirkan di kandang domba. Ketika beranjak dewasa, dia dihina, disiksa, dan bahkan harus disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita yang bukan siapa-siapa. Inilah hadiah terindah untuk kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi kita masih bisa merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Dan karena kasih Tuhan lebih besar dari apapun, saya percaya berkat Natal akan mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama merayakan dengan sukacita pada hari ini. Dan sebelum itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar Methodist Charles Wesley. Kami tahu Engkau mempunyai rencana yang besar atas setiap kami. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih bisa menikmati berkat dari-Mu. Walaupun saat ini kami dipisah oleh jarak yang begitu jauh, tetapi kami percaya di dalam kasih Kristus kami akan selalu bersama dan kami akan selalu dekat. Karena Kristuslah, di dalam Kristuslah sukacita kami menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Biarlah saat ini kita sama-sama menaikkan puji-pujian dan syukur kita bersama dengan malaikat di surga. Amin. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. The newborn King, peace on earth and mercy mild. God and scenery sound. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing.
berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Mari kita kabarkan sukacita di gunung, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan Yesus telah hadir. Amin. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While several keep the watching, or silent floods by night, behold through God the heavens, their Son above the light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While several keep you watching, or silence was by night, behold through God the heavens, their Son above the light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Haleluya. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja Israel, Allah kami yang hidup. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay keeping their seed.
shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Selamat pagi para siswa-siswi perguruan Methodist Charles Wesley yang kami kasihi. Pertama-tama Bapak mau mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Hari ini kita merayakan Natal, tapi tentu saja secara sangat luar biasa. Kita tidak biasa mengadakan Natal secara online sedemikian rupa. Biasa kita sama-sama kumpul, melihat berbagai pertunjukan atau mungkin tarian dan drama. Tapi sekali ini kita syukuri bahwa kita boleh mengadakan Natal secara khusus ini. Ini juga adalah semua berkat dan pertolongan Tuhan. Karena perlindungan Tuhanlah maka kita boleh melanjutkan kehidupan dan juga kita boleh melanjutkan mungkin pendidikan kita dan juga banyak hal karena pertolongan Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, di dalam Natal ini kita juga boleh bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan hambanya. Kiranya melalui renungan itu kita semua juga diberkati. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah acara Natal ini berarti kita sudah memasuki masa libur, ya, libur akhir tahun, libur Natal dan tahun baru. Libur kita sampai kapan? Bapak hanya bisa katakan kita mulai setelah Natal ini libur sampai nanti tanggal 2 Januari kita menunggu pengumuman dari setiap wali kelas masing-masing, ya, secara online akan diumumkan bagaimana selanjutnya. Karena itu ya diharapkan selama masa libur kita tetap kiranya di rumah saja. Kalau tidak terlalu perlu jangan kemana-mana. Selalu perhatikan yaitu apa yang ditetapkan, protokol kesehatan, apakah memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semuanya terhindar dari COVID ini. Dan kira dengan perlindungan Tuhan kita semua boleh dalam keadaan sehat sampai tahun depan kita kembali lagi boleh bersukacita di dalam belajar atau di dalam beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.
Today's low is 23 degrees, and the high is 30 degrees. Looks like it'll be a cloudy day. Have a great day. Akhirnya, bulan yang ditunggu pun tiba. This is Christmas. Ini akan menjadi bulan yang exciting. COVID-19 segera akan berlalu. Vaksinnya juga udah ditemukan. Wah. PSBB diperpanjang. Harus karantina lagi. Padahal saya sudah menunggu-nunggu momen Natal di tahun 2020. Oh Tuhan, kenapa Natal tahun ini harus begini ya? Padahal Natal tahun lalu saat ini saya sedang latihan paduan suara sama teman-teman. Lalu ada exchange gift. Dan ada potluck yang bikin aku naik sampai 2 kilo. Hai, Christine. Wah, lama tidak ketemu. Kamu lagi di mana? Seperti biasa, lagi di rumah. Kan karantina. Saya benar-benar sudah bosan. Udah muak, tidak semangat lagi. Adik, pasti semua orang berpikir seperti itu sih. Tapi yang kamu buat kan, ini demi kebaikan dan kesehatan kita semua. Jadi, kita harus karantina. Iya, tapi saya kesal sekali. Tahun lalu, kita kan kor sama-sama. Tukar bareng, tukar kado bareng. Terus ada potluck sama-sama. Tapi tahun ini benar-benar beda. Natal tahun ini kayaknya udah nggak ada artinya lagi. Kok kamu bilang begitu sih? Iyalah, kan Natal itu kita harus rayain bareng sama teman, keluarga. Kita latihan kor bareng, kita makan sama-sama, tukar kado lagi. Tapi kan Bun, saya rasa di masa pandemi ini justru kita harus kembali merenungkan apa sih sesungguhnya Natal itu? Apa sih makna Natal itu? Natal bukan seolah-olah atau sekedar hanya makan-makan, kumpul-kumpul, ataupun sibuk di gereja, iya kan? Iya sih, tapi Natal itu identik dengan kemeriahan loh. Sebenarnya, bukankah Natal itu tentang seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan manusia? Bukankah seperti itu? Iya sih, saya sudah sering dengar. Bukankah Natal itu sesungguhnya itu kita menerima pribadi Yesus itu dalam hati kita? Barulah kita bisa
ya berani melayani Yesus karena dia udah lebih dulu melayani kita. Kita bisa tukar kado nih sama teman-teman yang lain. Ya karena Tuhan juga, karena lebih dulu menjadi hadiah terbaik bagi kita. Kita bisa kumpul bareng-bareng teman atau bareng-bareng keluarga. Ya karena pribadi tersebut pernah hadir di tengah-tengah kita sampai sekarang. Bukankah itu Natal sesungguhnya, Nun? Kamu benar. Jadi, mungkin selama pandemi ini kita terlalu sibuk mengurusin banyak masalah ataupun banyak peristiwa yang terjadi. Sehingga kita lupa nih, pribadi yang terpenting itu apa? Pribadi yang paling utama itu kita lupa. Jadi, yang paling utama adalah ketika fokus sama pribadi tersebut, dalam peristiwa apapun pasti kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Iya kan? Iya, betul. Kalau gitu gimana dong kita mau merayakan Christmas-nya? Jadi, ayo semangat kembali. Meskipun kita jauh di sana, kayak di sini, kita nggak bertemu, tetapi ketika kita punya sukacita dari Yesus Kristus, pasti kita bisa merayakan Natal. Oke, walaupun kita nggak bertemu, pasti kita bisa merayakan Natal. Ini kita sebut Christmas from a distance. Gimana? Oh iya, Christmas from a distance. Bener. Kenapa saya bisa sekesal dan semarah ini ya? Kalau gitu, yuk kita rayakan Christmas dengan Christmas from a distance. Wah, ini bagus. Ayo, silakan. Oke, yuk. Bener juga. Selama ini saya selalu berpikir bahwa Natal seharusnya banyak acara, kumpul-kumpul, makan-makan. Tapi teman-teman, yang paling penting adalah apakah kita menerima pribadi Yesus ke dalam hidup kita dulu, sehingga kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita Natal dalam situasi dan kondisi apapun. Merry Christmas from a distance to all of you. Halo, Shalom, salam kenal. Nama saya adalah Andre Tunggal dan ini adalah kali pertama saya melayani di tengah-tengah teman-teman semua Sekolah Metodis Charles Wesley di Medan. Salam kenal dari jauh. Ya, saya memang ada di Jakarta, berdomisili di Jakarta, dan kesibukan saya sehari-hari selama ini adalah pelayanan, tetapi juga saya mengisi konten-konten di YouTube. Dan mungkin sebagian teman-teman notice ya. Dan memang konten-konten yang saya berikan atau saya produksi di YouTube adalah konten-konten yang berhubungan dengan bagaimana kita menalar iman kita dengan akal budi. Jadi nggak sedikit di antara kita mungkin yang bertanya tentang iman Kristen. Apakah percaya pada Yesus itu masuk akal? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, mengapa? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ada banyak question mark, tanda tanya di dalam pikiran teman-teman saat ini tentang Tuhan, iman Kristen.
mungkin teman-teman perlu mampir di channel saya. And by the way, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali. Satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu Christmas from a distance, Christmas dari jauh. Tetapi saya ingin ajak teman-teman untuk mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di hari ini, saat ini, dengan segala keterbatasan kami di dalam segala pandemi yang kami hadapi. Tetapi di momen Natal ini kami berdoa, biarlah kami menemukan apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus memohon pimpinan Allah Roh Kudus, menolong setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau bekerja melampaui segala ruang. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami agar kami mengerti firman-Mu, kami boleh mengalami firman-Mu, dan kami boleh mengalami perubahan di dalam firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, Christmas from a distance, ini pasti ada hubungannya dengan keadaan yang kita lagi alami hari ini. Which is, I think the term itself derived from social distancing or social distance, physical distance, yang memang mau nggak mau harus kita lakukan dan kita alami sekarang. Itulah sebabnya kenapa teman-teman menyaksikan Natal dari layar teman-teman sekarang, either layar laptop atau layar televisi, smart TV atau komputer atau apapun itu, teman-teman. Dan ini mungkin membuat sebagian dari kita merasakan sesuatu kehilangan, iya nggak sih? Kita merasakan ada sesuatu yang aneh di Natal ini, dan seakan-akan Natal ini menjadi Natal yang sepi banget. Natal yang biasanya kalau setiap tahun kita rayakan, ya kan? Kita rayakan dengan meriah, kita rayakan dengan well decorated things about Christmas. Santa, Christmas tree, Rudolph the reindeer nose, the red-nosed reindeer, ya. Kita merayakan banyak hal dengan gift, dengan hadiah. Even sebagian dari teman-teman bahkan di akhir tahun ini biasanya sudah mulai mau pergi jalan-jalan ke Eropa, Jepang, Nigeria. Ada. Teman-teman, kita sudah merayakan semuanya setiap tahun dengan cara yang demikian, dan kayaknya hari ini, Natal tahun ini sepi banget. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin sudah mulai kehilangan the joy of Christmas atau sukacita Christmas itu. Dan teman-teman bilang Natal tahun ini nggak asik banget. But wait, mungkin sebagian teman-teman berpikir begitu, dan mungkin itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Tetapi saya pengen mengajak teman-teman untuk bertanya kembali, jangan-jangan teman-teman salah. Wait, salah apanya kok begitu ya? Let me tell you this one story. Teman-teman, ada seorang bernama Nick Cable dan tunangannya namanya adalah Hailey Roll. Mereka berdua ini sudah berpacaran sekian lama, dan suatu saat Nick berusaha atau ingin nembak atau propose si Hailey, ya, will you marry me gitu kan ya. Nah, akhirnya mereka si Nick ini kemudian merencanakan di satu tempat kesukaan Hailey, yaitu kebun binatang, karena Hailey suka sekali sama binatang. Dan akhirnya disettinglah satu tempat, teman-teman, di satu spot di kebun binatang tersebut. Lalu kemudian dipasang berbagai kamera dari berbagai sisi, karena Nick memang mau mengcapture momen-momen yang keren itu ya. Dan akhirnya tercapture lah ketika dibawa di satu tempat. Kemudian disitulah Nick berlutut lalu kemudian mengatakan, will you marry me? Seperti ini gambarnya. Well, teman-teman, saya yakin ya, cerita ini saya nggak perlu selesaikan, karena saya yakin sebagian dari teman-teman, coba lihat lagi sekali lagi gambarnya ya. Karena saya yakin teman-teman ketika melihat gambar yang saya tampilkan itu, teman-teman berfokus pada satu hal yang bukan saya maksudkan. Jujur, berapa banyak dari teman-teman berfokus kepada dua orang manusia yang sedang jatuh cinta itu? Atau teman-teman fokus malah ke yang ini? Bener kan? Salah fokus kan? Iya. Teman-teman, seringkali kita mengalami yang namanya salah fokus. Iya nggak sih? Kita berfokus pada sesuatu yang bukan semestinya,
yang bukan ingin menjadi inti dari kisah atau cerita yang disampaikan. Dan saya ingin mengajak teman-teman bertanya, jangan-jangan kita salah fokus dengan Natal itu sendiri. Jangan-jangan kita salah fokus dengan Natal yang selama ini kita rasakan, kita lakukan, dan kita rayakan. Kita berfokus pada yang namanya kesenangan yang kita dapatkan di Natal. Padahal kekristenan atau iman Kristen tidak sedang mengajarkan kepada kita tentang everything, segala sesuatu yang menghibur kita di momen Natal. Kekristenan sedang mengajarkan tentang Natal, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem. But by the way, mungkin sebagian dari teman-teman kemudian mengatakan, aduh kok gue udah sering dengar itu. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk hati-hati, jangan-jangan kita salfok tentang apa yang biasa kita dengar. So, let me give you this verse ya. Satu ayat yang sangat sering kita dengar, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, ayat ini buat sebagian kita mungkin sudah sangat biasa. Bahkan kita hafal. Dan kita mengatakan, oke, Yesus Kristen mengajarkan bahwa Yesus datang, yang percaya kepadanya masuk surga. Oh wait. Jangan cepat-cepat berasumsi. Biar saya ajarkan kepada teman-teman, tunjukkan kepada teman-teman tentang konteks yang melatar belakangi ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang menjadi perkataan Yesus kepada seorang bernama Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah salah seorang dari golongan orang Farisi. Orang Farisi adalah golongan yang seringkali bertentangan dengan Yesus. Mereka adalah golongan pemuka agama, teman-teman. Pemuka agama Yahudi. Dan menariknya adalah mereka ini adalah orang-orang yang tahu banyak tentang ayat-ayat kitab suci. Bahkan kemudian Nikodemus berkata kepada Yesus begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tahu bahwa Yesus itu datang dari Allah. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Meskipun mereka tahu Yesus datang dari Allah, tetapi mereka konfront Yesus berkali-kali. Makanya Yesus menjawab begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Sehingga dari ayat ini atau perkataan ini, kita mengambil satu kesimpulan, bahwa Yesus memandang mereka, Nikodemus maupun satu golongan Farisi yang lain, bahwa mereka tidak dilahirkan kembali. Itu pertama. Dan yang kedua, mereka tidak atau belum melihat kerajaan Allah. Nah, menariknya teman-teman, orang-orang Farisi ini menganggap diri sebagai orang yang sudah tahu tentang Tuhan, tentang Allah. Tetapi Yesus mengatakan, kamu belum tahu apa-apa. Kamu belum mengalami apa-apa. Nah, persis banget sama kita sekarang kan. Mungkin sebagian dari teman-teman dari kecil masuk di sekolah metodis. Dari TK, playgroup, mungkin ya nggak tahu ada atau enggak. SD, SMP, SMA, even. Dan ketika dikatakan, hey bro, Jesus loves you. Dan teman-teman bilang, ya I know it well. Kenapa? Dari kecil gue udah dikasih tahu. Dan kadang-kadang kita hanya sampai pada titik I know. Sama seperti Nikodemus tadi. Kami tahu kamu datang dari Allah, Yesus. Tapi Yesus bilang kamu belum melihat kerajaan Allah. So what's the point here? Kadang-kadang kita tahu banyak soal Natal, tapi kita belum tahu apa-apa. Kita belum melihat apa-apa sebenarnya. Nah, ini yang saya ingin ajak teman-teman, yuk kita ngerti kenapa Yesus mesti datang ke dalam dunia. Nah teman-teman, dunia kita adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Seperti ayat tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya, ya, dikatakan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Ada dua hal. Pertama, saya ingin katakan sama teman-teman, percaya di sini tidak sama dengan tahu. Banyak di antara kita berpikir, oh sih yang penting saya tahu Yesus Tuhan. Sorry to say, ada banyak orang di luar Kristen pun tahu, bahkan mengakui Yesus Tuhan. Tetapi it doesn't matter. Bahkan, sorry to say, kalau percaya itu adalah tahu, iblis pun lebih tahu Yesus itu Tuhan dibandingkan kita. Iya kan? Iblis ketika ketemu Yesus malah tersungkur meminta ampun. Lah kita ketemu Yesus main HP, main PUBG, main games, ya kan?
baca timeline di Instagram atau nonton TikTok gitu kan ketika datang beribadah sama Tuhan, even mungkin sekarang. Sorry ya. Nah, teman-teman, ini nih faktanya bahwa tahu itu tidak sama dengan percaya. So, sorry, jangan menggampangkan atau jangan membuat iman Kristen itu dangkal. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini ingin mengatakan supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Itu berarti bahwa semua orang pada dasarnya itu binasa. Nah, mungkin sebagian teman-teman mengatakan, kok jahat banget kok semua orang binasa? Tuhan kan kasih. Kok bisa semua orang binasa? Kenapa dia menciptakan kita untuk binasa? Salah cara pikirnya. Cara pikirnya seharusnya begini. Teman-teman, binasa menurut Alkitab itu tidak sama dengan bicara soal api neraka. Bukan. Sama sekali bukan itu. Tetapi binasa di sini sedang berbicara tentang kematian secara rohani. Apa itu kematian secara rohani? Orang binasa karena dosa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita adalah dosa kita. Dan ini adalah fakta. Apakah ada di antara teman-teman ingin bilang, ada satu manusia pun yang tidak berdosa? Well, kita ambil konklusi. Betul, semua orang pasti berdosa. Dan inilah faktanya kita. Inilah kita semua. Dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Dan manusia itu manusia berdosa. Mungkin dalam pikiran teman-teman sekarang berpikir bahwa dosa itu adalah ketika gue nyontek. Dosa itu ketika gue bohong gitu kan. Jangan membohong, jangan berzina, mencuri dan sebagainya. Well, itu dosa. Well, itu nggak salah juga. Tetapi saya ingin kasih tahu, ada satu jenis dosa yang paling parah. Mau tahu dosa apa itu? Dosa yang paling parah adalah berbicara ketika kita itu terpisah dari Tuhan dan kita merasa bahwa kita tidak apa-apa. Dosa yang paling parah itu adalah ketika secara diam-diam kita itu sebenarnya terpisah dari Tuhan dan kita merasa bahwa I'm okay without God. Dosa itu yang paling parah adalah ketika dosa itu membuat kita merasa baik-baik saja padahal kita sedang kehilangan Tuhan atau kita sedang jauh dari Tuhan. Ibarat yang namanya penyakit paling parah itu bukan penyakit yang bagaimana, tetapi penyakit yang ketika orang mengidapnya lalu kemudian pretend to be I'm okay. Pretend to I don't need a doctor. Even I sakit. Betul nggak? Nah, itulah dosa. Teman-teman, kadang kita menganggap bahwa Tuhan itu pasti adil. Kenapa? Gue nggak bunuh orang kok, gue nggak tipu orang dan sebagainya. Oke, that's good. Tetapi sadar nggak bahwa dosa yang paling parah itu ketika kita merasa bahwa I'm fine and I'm good, padahal kita lagi jauh dari Tuhan. Oke? Sehingga teman-teman, ini yang menjadi masalahnya. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus mesti datang kepada dunia yang lebih mencintai. Semua manusia yang lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Semua manusia pada dasarnya lebih cinta pada diri sendiri, lebih cinta pada dunia daripada Tuhan. Iya nggak? Itulah sebabnya kenapa Yesus mesti datang ke dunia dan menunjukkan bahwa meskipun manusia menolak Tuhan, Tuhan datang kepada manusia. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan Tuhan itu jahat, sorry to say, Tuhan itu saking baiknya, meskipun dia ditolak, dia datang pada kita. He offered himself. Bahkan teman-teman kita tahu dia datang, lahir dalam kehinaan, dan mati di kayu salib di dalam kehinaan. Demi Anda dan saya, demi kita semua. So, teman-teman, seringkali kita melalaikan Natal ini. Pesan Natal ini, kita menganggap enteng kelahiran Yesus dan kita hanya mengerdilkannya hanya sekadar sebuah momen di mana kita mendapatkan gift from Santa. Teman-teman perhatikan, ada begitu banyak orang di luar sana yang lebih berbicara tentang Santa Claus rather than Jesus. Berbicara tentang gift, berbicara tentang mendapatkan hadiah daripada pengorbanan Yesus. Orang semua berbicara tentang kemewahan, pergi jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, tanpa bagaimana tahu Yesus itu datang kepada kita dalam kesederhanaan. Ada banyak orang Kristen di luar sana salah fokus tentang Natal. Dan siapa tahu mungkin kita juga, keluarga kita, our family juga mengalaminya.
So, di momen Natal ini, saya ingin tanya sama teman-teman, apa yang hilang dari Natal? Kebanyakan orang bilang yang hilang dari Natal itu adalah suasananya, hadiahnya. Tapi sorry, mungkin yang hilang dari Natal ini adalah hati kita, bukan Natalnya itu sendiri. Hati kita yang terhilang, jauh dari Tuhan, karena kita lebih mementingkan hal-hal yang menyenangkan hati kita dan bukan Tuhan. So, firman Tuhan benar ketika firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat 11, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kita. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dan hari ini, saya ingin katakan buat teman-teman, dia datang dan dia mengetuk pintu hatimu. Dan dia mau masuk untuk tinggal bersama-sama dengan kamu. Apakah teman-teman mau menerima Yesus dan mau untuk menyambut dia dan lebih mengasihi Yesus ketimbang semua yang kita harapkan di momen Natal ini? So, mari teman-teman, jangan sampai kita kehilangan makna Natal. Mari kita kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Bagaimana Allah, Yesus, mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami berdoa di momen Natal ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tolong kami supaya kami bisa merenungkan berita Natal dengan semestinya. Dan tolong kami apabila ada di antara kami hati kami jauh dari Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk mengasihi Engkau, mendekat kepadamu, mendapatkan berkat Natal di momen Natal ini. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merry Christmas everyone. God bless you. Natal ada di tengah-tengah hati yang gelisah, wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati, ragu bersalaman antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mukjizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Tengah-tengah hati yang gelisah, wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati, ragu bersalaman antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mukjizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati.
jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Segala beban di hati, segala beban di hati. Mari kita mengambil sikap di tempat kita masing-masing untuk memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari semuanya, dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. 우리 때문에 생명 주셨고, 우리 때문에 고통 다 하셨네. 우리 때문에 강보를 오르셨네. 무지한 우리 때문에. Mendengar kata Natal, mungkin yang ada di dalam benak kita adalah tukar kado, pohon Natal, ataupun Santa Claus. Namun sebenarnya makna Natal melebihi semuanya itu. Natal adalah sebuah hari, sebuah peringatan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan rela anaknya lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia rela anaknya disiksa, dihina, bahkan disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Terima kasih untuk hadiah Natal indah yang Kau berikan di dalam hidup kami. 随着逝去的岁月，我渐明白，真正的礼物是为爱牺牲。在那寒冷圣诞夜，他为了生命而降生，是为了爱，是为了爱。主耶稣kamu mareta noa kurushimi wo ukeshi no tame. 所以我他的我的是他喜物，一颗心里的苏达美。 Aku dapat di jalan kehidupan， 只将我整个心灵完全交给他。 그가를 위해 모든 것 주셨듯 사사기기
jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. Hai semuanya, saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you. Halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas! Hi everyone, wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year ya. Halo semua, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Halo semua, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. Halo semua, sahabat Metodis Charles Wesley. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. God bless us. Halo semuanya, have a jolly Merry Christmas. May the joy, peace, and love of Jesus be with you all. Emmanuel, God bless you. Hello all. We Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Halo semuanya, selamat Hari Natal, hari yang penuh sukacita, dan selamat Tahun Baru. Hello everyone, I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hai, halo semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Merry Christmas and Happy New Year.